Baik, terima kasih pemirsa setia PAL TV, masih bersama aku Ina dan juga Bapak Tri Wahyudi Saleh selaku Direktur Utama dari PT Pusri Palembang. Pak, kalau kita ngomong-ngomong tentang tahun 2022, pasti kita ada identik yang namanya resolusi ya Pak ya, goals. Nah, kalau dari PT Pusri sendiri Pak, apakah punya goals tersendiri ini di tahun 2022 ini? Ya, terima kasih Mbak Queen. Jadi memang 2021 kita tidak boleh puas diri. Iya. Ya, meskipun kita semua sudah melampaui target, tapi target di 2022 ini akan lebih menantang lagi. Karena kita belum tahu apa yang akan terjadi di 2022. Buktinya apa yang diprediksi oleh pemerintah, Omikron masuk di bulan awal ya, kalau tahun lalu di pertengahan tahun ya Pak ya. Artinya bahwa kita masih dihantui dengan kondisi seperti ini dan ketidakpastian masih ada. Tapi holding Pupuk Indonesia memberikan target kepada Pusri yang lebih besar lagi. Saya kira itu tantangan yang luar biasa, sehingga ini perlu dihadapi dengan wise, dengan penuh strategi, dengan penuh taktik, dan dengan penuh kebersamaan. Kalau untuk program kerjanya sendiri Pak di tahun 2022 ini apakah sudah ada yang mulai digarap atau masih di dalam perencanaan ini Pak? Iya, yang jelas tahun 2022 ini yang tadi saya sampaikan, kita akan meng-create banyak pendapatan-pendapatan baru. Kita tidak puas dengan pendapatan yang sudah ada, karena kami dituntut oleh pemegang saham untuk meningkatkan produktivitas dan juga efisiensi, dan juga untuk capaian-capaian laba dan sekitarnya. Jadi saya kira ini tantangan luar biasa. Oleh karenanya saya kira kami tetap menghimbau pada semua jajaran kita untuk melampaui target, ya, terutama target untuk distribusi pupuk subsidi. Karena ini memasuki musim tanam sampai dengan bulan Maret. Jadi Oktober Maret itu ada tantangan buat kita semua untuk menyiapkan stok, memproduksi stok semaksimal mungkin, kemudian mendistribusikannya sehingga jangan sampai ada isu kelangkaan pupuk. Kelangkaan pupuk. Kelangkaan pupuk. Kelangkaan pupuk. Pupuk kita masih cukup banyak kok. Jadi kami akan luruskan bahwa di awal tahun ini tidak ada kelangkaan pupuk. Ya, sudah tadi dipastikan stoknya ya? Cukup, ya? Stoknya cukup. Tadi kami sampaikan bahwa holding kita membutuhkan produksinya 13,5 juta ton. Yang dibutuhkan oleh kelompok tani hanya 9 juta ton. Artinya masih lebih kan? Jadi nggak ada isu itu. Dari tahun 2021 penambahannya berapa ton itu Pak ke tahun 2022? Hampir sama, relatif sama. Relatif sama. Jadi saya kira ini pekerjaan yang tidak mudah. Ya. Tambah lagi kami dikasih tambahan wilayah kerja lagi, seluruh kabupaten yang ada di Jawa Tengah itu menjadi bagian tugas dari Pusri. Kemudian kami ditugaskan lagi untuk wilayah Jawa Timur, mulai dari Malang Raya sampai ke Banyuwangi. Ini tantangan yang luar biasa. Jadi artinya meskipun kami ada di Sumatera Selatan, tapi wilayah kerja kami sampai ke Bali sana. Sampai ke ujung sampai ke ujung bagian timur ya. Iya. Kalau kita lihat itu kan bulan Maret ya Pak ya, sudah mulai ya Pak ya musim tanam. Nah, bagaimana realisasi dari PT Pupuk Sriwijaya sendiri supaya ini pupuknya cepat sampai gitu Pak kalau istilahnya? Ya, artinya kondisi seperti ini kita sudah antisipasi. Musim penghujan, musim gelombang tinggi, ini sudah kami antisipasi. Oleh karenanya pengiriman pupuk dari lini 1 dari Sumatera Selatan Palembang ini ke NTB, ke Bali, ke Semarang, ke Cilacap itu sudah kami antisipasi. Artinya sebelum terjadi gelombang tinggi kita sudah kirim ke sana, sehingga pada saat dibutuhkan pupuk sudah tersedia. Itu strategi yang harus kita lakukan, Mbak. Berarti harus cepat ya Pak ya, cepat dan tanggap ya. Kalau anak muda sekarang ini pengennya yang sat-set gitu Pak. Oke, nah kalau untuk realisasi pencapaian tahun 2022 ini apakah ada salah satu program kerja di tahun 2021 yang diterapkan kembali Pak ini di tahun 2002, istilahnya yang SDGs gitu Pak? Ya, tetap ada Mbak, jadi yang keberhasilan kita di 2021 tetap harus kita lakukan di 2022, contohnya efisiensi. Ya, kita kencangkan ikat pinggang di semua lini, ya, kita lakukan cost efisiensi, semua biaya kita evaluasi, kita efisiensikan, kemudian maksimalkan penjualan, ya. Kemudian kita juga melakukan program retail, ya, kita akan melakukan retail management. Kemudian kita juga akan melakukan diversifikasi usaha. Contohnya kami sedang mengembangkan optimalisasi aset. Aset Pusri itu besar sekali karena dulu Pusri sebelum menjadi anak perusahaan sudah menjadi holding, sehingga aset kami di mana-mana di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kami bisa berdayakan, bisa optimalkan itu sebagai pendapatan. Kemudian kami juga punya unit bisnis sekarang namanya JPP, Jasa Pelayanan Pabrik. Jadi kita tawarkan industri mana saja yang membutuhkan instrumen dan lain-lain kita siap. Jadi itu salah satu. Yang paling penting sekarang adalah program Makmur. Ya. Program Makmur ini adalah pemberdayaan kelompok tani untuk tidak bergantung pada pupuk subsidi. Ini sudah di launching oleh Pak Menteri BUMN di bulan Agustus 2021 di Subang. Sehingga
Untuk kelompok-kelompok tani yang tidak terdaftar di RDKK yang punya alokasi pupuk subsidi, itu bisa kita alihkan untuk yang non subsidi. Di mana di dalamnya dari hulu ke hilir, Pusri menyiapkan pupuknya, nanti ada BUMN pangan lainnya menyiapkan benihnya, kemudian yang butuh modal kelompok tani kita siapkan perbankannya dari himbarannya, yang untuk menjamin asuransinya kita siapkan asuransinya, dan off takernya juga ada. Jadi petani tinggal menggarap saja, tinggal eksekusi saja Pak ya. Eksekusi saja, ikuti edukasinya, knowledge-nya, kita kawal pendampingan teknologi sampai pada saat musim panen dia akan di off taker oleh BUMN kita. Baik, itu program makmur. Iya, no more reason ya untuk petani yang takut, wah nggak ada bantuan dana segala macam, itu sudah difasilitasi ya Pak ya. Baik itu edukasinya, juga bagaimana cara pembibitan dan lain-lain. Nah, pemirsa, kita juga mengundang pemirsa yang ada di rumah untuk bergabung bersama kami, bisa langsung menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca 0711380022. Nah, tadi Pak saya tertarik dengan salah satu statement Bapak terkait retail ini Pak. Nah, kalau ngomong-ngomong retail, karena sejauh ini kita mungkin tahunya PT Pusri, aduh belinya harus banyak nih. Nah, itu gimana Pak sistem retail yang disediakan? Iya, kami melihat bahwa selama ini kebutuhan petani kan kebutuhannya ada yang 25 kilo, bermacam-macam, ada yang 50 kilo. Tapi dengan kondisi pandemi seperti ini, saya melihat banyak ibu-ibu, ya teman-teman kita yang ingin smart farming. Artinya nggak punya lahan tapi ingin bertani, bercocok tanam. Ya, mungkin hanya punya lahan 1 meter 2 meter tapi dia bisa membangun hortikultura. Iya. Ya ada ada sawi di situ, ada macam-macam lah yang untuk kebutuhan sehari-hari. Iya. Nah mereka butuhnya nggak banyak, paling sekilo. Ya, kita siapkan kemasan 1 kiloan. Kamu habisnya Pak Sekilo pun sebulan nggak habis. Iya. Nah, jadi kami siapkan itu Mbak. Kami sudah jual secara retail dan kami sudah koordinasi dengan beberapa outlet retail modern yang ada di Palembang ini. Kami coba, alhamdulillah responnya luar biasa. Jadi mereka bisa membeli langsung ke koperasi yang ada di kami, atau mereka bisa langsung ke salah satu outlet gerai modern ya, yang ada di sana. Nah, kalau ini bisa kita manfaatkan. Bisa disinergikan ya bisa. Pak ya. Nah, kalau untuk ketersediaan pupuk yang ada di tempat pemasaran modern retail ini Pak, pupuk apa saja sih Pak yang tersedia? Ya, di sana kita siapkan pupuk urea dan NPK. Ya, itu kan yang pupuk standar lah ya, urea dan NPK. Tapi 2021 kami sudah melaunching juga pupuk NPK kopi dan juga NPK singkong. Baik, nah kita tahan dulu ya Pak ya. Kini kita dapat satu telepon dari pemirsa yang di rumah. Halo. Dengan siapa di mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Halo, Mbak. Saya Amar dari Lahan, Mbak. Bapak Ahmad. Amar. Bapak Amar, iya Bapak. Silakan Pak Amar. Gini Pak, mau nanya. Kan di rumah itu Ibu sering nanam gitu, sayuran. Lihat Pusri kan ada juga penjualan untuk pupuk yang di retail ya Pak ya? Dijual gitu kan? Ya, di retail itu ya. Nah, kalau seandainya untuk kami di rumah ini bisa nggak Pak beli? Terus kalau seandainya kan di lokasinya di Lahat ya, kalau seandainya itu bisa juga nggak beli online? Gitu. Baik. Oke, ada lagi pertanyaan Pak Amar? Baik aja. Baik, terima kasih Pak Amar. Iya, terima kasih. Nah, ini Pak, pertanyaan mungkin ini salah satu pertanyaan yang memang mostly frequently asked question ini Pak ya. Gimana cara kita membeli pupuk sedangkan lokasi kita itu jauh? Ini kayak Pak Amar ini lokasinya di Lahat. Apakah bisa diorder via online atau harus langsung datang ini Pak? Ya, terima kasih Pak Amar. Artinya Bapak posisinya di Lahat cukup jauh dari kota Palembang, cukup jauh dari pabrik kita. Intinya bahwa kami itu punya 11.000 kios di seluruh wilayah kerja kita. 11.000 kios, Pak? Kios, artinya kios pupuk ya. Kios pupuk. Di Lahat pun banyak distributor kami yang sudah menyiapkan itu semua. Kami sudah meminta kepada distributor tidak hanya menyiapkan yang kemasan 25-50, tapi juga kita minta untuk menyiapkan yang 1 kiloan. Jadi Pak Amar nanti tolong koordinasi dengan outlet kami, distributor yang ada di sana, kios-kios. Tapi yang jelas untuk masyarakat Kota Palembang, kami sudah siapkan di yang tadi saya sampaikan, ada di outlet atau gerai retail modern yang ada di Kota Palembang. Dan kebetulan sampai dengan akhir Februari itu ada program setiap konsumen yang membeli 5 produk Pusri itu dapat hadiah, dapat t-shirt. Jadi kalau mau beli untuk masyarakat Kota Palembang silakan.
Tapi untuk yang di luar Kota Palembang, kita sudah siapkan di kios-kios ataupun di distributor. Ke depan kami sudah menyiapkan salah satu digital kami, ya Mepusri. Kami akan menyiapkan siapapun yang ada di Sumatera Selatan bisa membeli by handphone. Bisa diorder dari handphone? Bisa di airport. Tapi kami butuh waktu karena masih on progress ya. Iya. Tapi kalau Pak Amar mau ke Palembang nggak apa-apa ya, nggak Pak apa-apa, ya? Agak mahal ongkirnya daripada beli pupuknya. Iya. Berarti Pak Amar itu salah satu saran dari Pak Tri Wahyudi, bisa dibeli di gerai-gerai yang ada di dekat Lahat ya Pak ya? Atau mungkin bisa langsung datang ke Palembang, itu selagi masih ada promo tadi ya? Iya. Sampai tanggal 28 Februari itu minimal pembelian 5 produk pupuk akan mendapatkan T-shirt ya, atau merchandise menarik dari PT Pusri. Nah Pak, kalau kita ngomong-ngomong tentang rencana dari PT Pusri, saya juga dapat ini kabar-kabarnya ada pembangunan pabrik baru ini Pak. Oh, iya. Nah, apakah benar atau tidak itu Pak? Ya, terima kasih Mbak Queen. Jadi memang pabrik Pusri ini kan pabrik yang paling tua di Indonesia. Karena pertama kali dibangun oleh pemerintahan Orde Baru pada saat itu, sudah 62 tahun umurnya. Pabrik 1 sudah kami perbaiki, pabrik 2 sudah, sekarang pabrik 3 dan 4. Pabrik 3 dan 4 ini dari sisi konsumsi energi cukup boros, sehingga kami sudah membuat FS, sudah mengkaji bahwa ini pabrik harus kita revitalisasi. Jadi mohon doa restunya kepada masyarakat semua, mudah-mudahan di akhir 2022 kami sudah bisa mulai merevitalisasi pabrik 3 dan 4 menjadi pabrik 3B yang lebih efisien dari sisi konsumsi. Dan kami yakin dengan teknologi baru nanti ini akan lebih baik ke depan, dan kami sudah bisa menjamin produksi ini. Jadi insya Allah ini menjadi salah satu program strategi nasional yang ada di Sumatera Selatan. Kami sudah lapor Pak Gubernur juga dengan Muspida yang ada di sini, kami sampaikan akan dibangun program strategi nasional yang ada di Sumatera Selatan menjadi kebanggaan kita semua, yaitu pabrik Pusri 3B. Itu kira-kira rampungnya kapan itu Pak, pabrik Pusri 3B? Kalau pembangunan pabrik ini akan beroperasi sekitar tahun 2025. Ya, jadi masih cukup panjang ya. Artinya memang ini bukan pabrik sembarangan, sehingga kita butuh waktu yang cukup panjang, dan ini memang luar biasa investasinya, sehingga ini kami dikawal betul oleh holding, oleh Pupuk Indonesia. Mohon doa restunya, mudah-mudahan 2022 bisa kita mulai dan 2025 sudah bisa beroperasi. Baik, tentunya ini obrolan kita semakin seru pemirsa, tapi kita harus tahan terlebih dahulu Pak, karena masih ada berbagai informasi lagi yang bakal kita sampaikan. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.